man arada an yanfa'a ghairahu bil ilmi min ibadillah fayanbaghi an yakuna kat-tabib alladhi yanzuru fid da'i wa sababihi wa maddatihi wa yu'ti al-marida ad-dawa'a alladhi yasluhu lida'ihi. وربما جاءه من كانت به العلة نفسها فيعطيه دواء آخر غير الذي أعطاه الأول لمعرفته أن السبب الموجب لعلته غير السبب الموجب لعلة الآخر. Wa amma, dan adapun man arada, orang yang hendak ayyam fa'a ghairahu, bahwa ia memberikan kemanfaatan kepada orang lain bil ilmi, dengan ilmu, min ibadillah, dari segenap hamba-hamba Allah. Kalau yang kemarin di pelajaran yang telah lalu adalah orang yang ingin menuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Nah, itu sudah dibahas. Malam ini adalah orang yang menuntut ilmu untuk menyalurkan manfaat ilmu itu kepada orang lain dari hamba-hamba Allah. Apa yang harus dia lakukan? Fayanbaghi an yakuna kat-tabib, maka siogianya ia menjadi seperti seorang dokter. Alladzi yanzuru fid da'i, yang memperhatikan pada penyakit, wa sababihi, dan sebabnya, wa maddatihi, dan unsurnya. Sebabnya, unsur penyakitnya apa itu? Wa yu'til al-marid ad-dawa alladzi yasluhu lida'ih, dan memberikan kepada orang yang sakit tadi akan obat yang pantas lidaihi, bagi penyakitnya itu. Itulah seorang guru jika ia ingin berbagi kemanfaatan ilmu kepada murid-muridnya. Dia harus seperti seorang dokter yang pandai untuk mengetahui sebab musabab penyakit. Jika ada orang datang mengeluhkan sakit kepala, ya obat sakit kepala yang dikasihkan. Jika ada orang yang datang mengeluhkan sakit perut, ya obat sakit perut yang dia berikan. Jika ada orang datang mengeluhkan sakit gigi, ya obat sakit gigi yang dikasih. Itu adalah dokter yang bijak dan pandai. Wa rubbama ja'ahu man kanat bihil illatu nafsuha, dan terkadang datang kepadanya, kepada si dokter itu, man kanat bihil illatu nafsuha, orang yang ada penyakit yang sama. Fayu'tihi dawa'an akhara ghairal ladzi a'tahu al-awwala, maka si dokter itu memberikannya akan obat yang lain selain dari yang ia berikan kepada orang yang pertama, padahal penyakitnya sama. Lima arifatihi, karena pengetahuannya si dokter, annas sababal mujiba li'illatihi, bahwasanya sebab yang mewajibkan atau mengakibatkan li'illatihi, bagi penyakitnya itu, ghairus sababil mujibi li'illatil akhar, tidak sama dengan sebab yang mengakibatkan bagi penyakit yang lain. Itu dokter yang bijak. Seperti misal ada orang mengeluhkan sakit kepala. Sakit kepala itu banyak penyebabnya. Kurang darah, sakit kepala. Tinggi darah, sakit kepala juga. Jangan langsung diberi obat sakit kepala, ditensi dulu darahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau langsung diberikan obat sakit kepala tanpa mengetahui sebabnya, khawatir orang itu sakit kepala disebabkan darah tinggi, lalu diberikan obat untuk menaikkan darah, ya akhirnya overdosis.
Sudah tinggi darah diberi obat peningkat darah. Bahaya. Akhirnya kejang-kejang meninggal. Ada orang sakit kepala gara-gara kurang darah. Dikasih obat untuk menurunkan darah, ya tambah drop dia. Kan aku dulu sakit kepala seperti dia juga, aku minum obat ini sembuh. Sebabnya beda, memang penyakitnya sama. Ya begitu, bahaya. Harus tahu dokter yang bijak itu tentang sebab datangnya penyakit supaya dia bisa memberikan obat yang pas. Makanya obat itu selalu ada peringatan, tidak boleh diminum kecuali menurut resep dokter, begitu. Nah, ilmu juga demikian. Gak bisa asal begitu saja, asal-asalan memberikan ilmu kepada orang yang datang di hadapannya. Gak bisa. Dilihat dulu orangnya. Oh, ini penyakitnya adalah memiliki sifat hiddah, pemarah, keras kepala. Maka guru yang bijak akan memberikan bimbingan-bimbingan ilmu yang berkenaan dengan kelembutan hati, sehingga keras kepala dan keras hati yang ada di dalam dadanya itu akan menjadi lunak. Begitu. Atau ada orang laki-laki lemah lembut kayak perempuan, kan nggak pantas kayak gitu. Maka nanti si guru akan memberikan pelajaran-pelajaran yang membuat sifat dan karakternya yang lemah itu menjadi kuat. Ada juga orang yang penyakitnya itu pada akalnya, selalu main logika. Guru nanti akan mengajarkannya hal-hal yang sesuai dengan akal dan diterima oleh akalnya, sehingga ia akan menjadi orang yang baik. Ada juga kadang penyakit itu berasal dari ruhnya, atau dari hatinya, atau dari badannya. Maka guru yang akan membimbing semuanya itu. Itulah yang dimaksud kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam perkataan mereka, innas salafa yurabbuna bil batin. Sesungguhnya para salaf soleh terdahulu, mereka semua mendidik murid-muridnya dengan didikan batin. Karena apa? Mereka tahu penyakit satu persatu dari muridnya. Jadi kita gak usah menagih hal-hal yang kita inginkan, sementara guru kita tidak menghendakinya, karena dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Guru, kapan ulun belajar tauhid? Guru, apabila waktunya? Tunggu dulu. Kenapa gurumu tidak mengajarkan tauhid terlebih dahulu kepadamu? Karena dia melihat di dalam hatimu masih ada kelemahan, belum sanggup untuk menerimanya. Ya sabar. Atau guru, kenapa belajar tentang ilmu tasawuf terus? Kapan kita mempelajari ilmu tentang Nur Muhammad? Tunggu dulu. Hati kamu masih belum bersih, ingin belajar Nur Muhammad. Di mana kamu mau menaruh Nur Muhammad nanti? Di dalam hatimu yang kotor itu, nggak pantas. Tasawuf apa? Tasawuf belajar untuk membersihkan hati. At-takhalli 'anir radha'il, mengosongkannya dari sikap-sikap yang tercela. Wat-tahalli bil fadail, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak dan sifat-sifat mulia. Baru setelah mangkok dan wadahnya tadi bersih, diajarkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih di warung berkisah Nur Muhammad, di parkiran berkisah Nur Muhammad, sampai di meja biliar berkisah Nur Muhammad. Ya Allah, muhanya kadap benar kada sing cahayaan. Naudzubillah. Lucu, enggak sembarangan itu. Dia aja berbicara Nur Muhammad tanpa akhlak. Yang dihadapinya bebuhan tukang parkir, nang kada paham tentang bersuci, tentang rukun wudu. Yang dihadapi bebuhan penualan, kadang nanganga untungnya kada paham. Nang menjelaskan kada paham juga, tapi sok-sok paham. Ini bahaya. Makanya dulu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh
itu mengajari murid-muridnya tidak sembarangan. Muridnya yang bernama Syekh Ahmad Al-Mubarak bercerita, dulu aku datang kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag ingin belajar ilmu tauhid. Kata beliau, bersin engkau sekarang juga. Ya nggak bisa. Jangan di luar kau melihat matahari, Wahid. Dalam rumah, dalam ruangan, bersin kamu sekarang juga. Yang lagi sedang tidak mau bersin, ya nggak bisa bersin. Nah, begitu juga ilmu tauhid, kata beliau, yang kamu pinta itu. Kalau belum saatnya, ya belum bisa. Nanti ada saatnya. Jadi begitu. Jangan menagih guru kita. Guru kita lebih tahu dengan keadaan kita. Karena belum waktunya diajarkan ilmu ma'rifat, diajarkan ilmu hakikat, akhirnya kada bersembahyangan lagi. Jadi maling, mengambil ampun orang. Halal jadinya, berjudi, berzina. Kenapa? Ini Allah juana menggerakkan aku nih, kada aku bang. Jadi kamu jangan menyalahkan aku, salahkan Allah Ta'ala. Kenapa aku ditakdirkan berjudi? Waduh, siapa kamu berani menyalahkan Allah? Maka itu bang, dulu aku belajar. Oh, pantas kamu belajar tauhid bukan pada waktunya, bukan pada saat yang tepat. Ini yang dikhawatirkan. Makanya belajarlah kepada guru yang bijak, yang mengetahui penyakitmu, karena beliau pun tahu obatnya. Wahakadzal ulumu yu'ti kullan ma yasluhu lahu minha. Dan begitu juga ilmu, maka si guru memberikan masing-masing dari orang yang belajar kepadanya itu ma yasluhu lahu, akan sesuatu yang pantas baginya, minha, daripadanya ilmu-ilmu tadi. Oh, orang ini kelihatan dia sangat suka dengan ilmu alat. Ajarkan ilmu nahwu, ilmu sharaf, sampai kepada ilmu ma'ani, ilmu badi' dan ilmu bayan, atau yang disebut dengan al-balaghah. Karena itu sastra Arab, dia cenderung ke sana. Oh, ini lebih senang dengan fikih. Ajarkan ilmu fikih dari yang dasar sampai yang menengah sampai yang atas. Oh, ini lebih suka dengan Al-Quran. Ajarkan ia mulai dari ilmu tajwid sampai ilmu qiraat sampai ilmu tafsir. Mulai dari tajwid, memperbaiki huruf, makharijul huruf, memperindah sebutan-sebutan kalimat dalam Al-Quran. Kemudian diajarkan ilmu qiraat, metode membaca ayat-ayat menurut qiraah sab'ah misalnya. Setelah mendalami, kemudian ajarkan lagi tentang tafsir, yaitu ma'ani dan asbabin nuzul, makna-makna Quran dan sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Begitu, guru itu begitu, harus bisa seperti itu. Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, murid-murid beliau yang sudah menyelesaikan pelajaran di Darul Mustafa, maksudnya kurikulum yang ditetapkan di sana selesai, beliau biasanya mengirim murid-murid tersebut ke beberapa tempat. Maksudnya yang kurikulum, kalau yang bukan kurikulum nggak habis-habisnya di Darul Mustafa itu. Apalagi pelajaran pagi dan pelajaran sore, itu Habib Umar langsung yang ngajar. Tamat kitab ini ganti, kitab ini ganti, kitab ini udah berapa kitab itu dikhatamkan. Tapi yang muqarrar, yang masuk dalam kurikulum itu ada kitab-kitab tertentu. Jika sudah selesai, maka si murid ini Habib Umar lihat, oh, ini pantas menguasai ilmu hadis dan ilmu mustalahnya. Dikirim oleh Habib Umar ke Bahrain. Di Bahrain terkenal dengan ilmu hadisnya. Oh,
Ini sangat pas mempelajari ilmu usul fikih, dikirim oleh Habib Umar ke Mesir. Oh, ini pantas untuk menguasai ilmu kalam, ilmu akal dan ilmu tauhid. Beliau kirim ke Yordan. Begitu Habib Umar. Nanti setelah masing-masing ini selesai terpelajar dan mendalami ilmunya, pulang ke Hadramaut. Disuruh Habib Umar ngajar. Ada juga yang ahli qiraat. Begitu. Bukan berarti di Hadramaut tidak ada, tetapi beliau ingin agar mereka ini mendapat pengalaman baru di kota-kota ilmu lainnya, sehingga ada perbandingan, terbuka, tidak jumud kata orang, tidak beku. Wala yuqaddiru linnasi ma yasluhu lahu bimiqyasih, dan tidak boleh seorang guru itu yuqaddiru linnas, memperkirakan bagi manusia ma yasluhu lahu, sesuatu yang pantas bagi dirinya, bimiqyasihi, dengan ukurannya. Jangan sakahandakinya, asal-asalan. Nah, dah kita pelajaran ini, gak bisa, belum tentu itu cocok untuk mereka, walaupun itu cocok untuk diri kamu. Jadi jangan ukur mereka dengan diri kamu, tapi ukur dengan keadaan mereka masing-masing. Begitu. Wa yakunu hadza aidan fi haqqi man yuridu tasnif wa nahwah, dan ini juga berlaku pada hak orang yang hendak mengarang kitab wa nahwahu dan sejenisnya. Jadi orang yang ingin mengarang kitab, ingin menulis buku juga seperti ini. Perhatikan kira-kira apa yang harus dibahas dan kira-kira apa yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Oh, masyarakat setempat ini sekarang beredar di tengah-tengah mereka pembahasan tentang Nur Muhammad, ternyata isinya tidak ada yang benar alias luput seberataan. Lalu mengarang risalatu lawaihin nuril Muhammadi misalnya, akhirnya dibahas dari awal hingga akhir yang berkenaan dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, di tempat ini banyak beredar tentang riba, dan banyak yang terjerumus di dalamnya dengan berdalih darurat, dengan berdalih macam-macam. Nah, itu kan anggaplah mengupah macam-macam. Lalu ada ulama yang mengarang buku atau kitab berkenaan dengan riba, tujuannya untuk memberikan pelajaran dan pengetahuan serta wawasan kepada warga setempat, sehingga ketika buku tersebut selesai dicetak dan disebarkan, warga tersebut yang tadinya tidak paham menjadi paham. Kan enak kayak gitu. Mengarang kitab atau sejenisnya. Sejenis mengarang kitab apa? Ceramah. Ya, ceramah itu maksudnya mendakwahkan tentang agama. Yang dibahas hukum, yang dibahas tentang hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar seputar agama. Jangan ketawaan aja. Itu namanya bukan nawaitu ta'lim wa ta'lim itu. Orang kita mau belajar niatnya dulu nawaitu ta'lim wa ta'lim. Itu yang pertama kali diucapkan nawaitu ta'allum wa ta'lim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Aku niat belajar dan mengajar. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir, dan mengingat dan berniat untuk bermudzakarah, mengingat-ingat pelajaran, wa tadhkir, dan mengingatkannya kepada orang lain. Wal ifadata wal istifadah, dan niat menyebarkan faidah serta mengambil faidah. An-nafa wal intifa, niat memberikan manfaat kepada orang dan mengambil manfaat. Al-hatha 'ala tamassuk bi kitabillah, dan berniat untuk mengajak berpegang teguh dengan kitab Allah wa sunnati rasulih, dan sunnah nabinya rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda, dan niat mengajak kepada kebenaran. Wa du'a ilal huda,
Wadilalata 'alal khair, dan menunjukkan kepada kebaikan. Ibtigha'a wajhillah, mengharap ridhonya Allah. Wa mardatihi, dan keridhoannya. Wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya subhanahu wa ta'ala. Ada nggak di situ nawaitu niat lelucon, nawaitu niat ngomong borno, nawaitu ngelawak? Nggak ada di situ. Itulah hakikat taklim, supaya yang hadir di majelisnya terobati penyakitnya, bukan bertambah sakit. Hati sudah buta, diandaki lombok lawan cuka, tambah buta. Iya. Iyyaka wa kathratut dhahki fa inna kathratut dhahki tu'mil qulub. Hati-hati banyak ketawa, karena banyak ketawa dapat membutakan hati. Enggak apa-apalah ketawa sedikit-sedikit seadanya lah gitu. Mulai awal sampai akhir ketawaan aja, purnuan aja. Allahu Akbar. Majelis taklim kah itu? Orang bagaimana caranya supaya yang berhadir itu terobati? Apa yang terobati? Kebodohannya, kejahilannya. Dari jahil yang tidak tahu menjadi tahu. Kebutaannya, dari yang tidak melihat hatinya menjadi melihat. Dari yang tidak khusyuk menjadi khusyuk. Dari yang tidak memiliki rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah, menjadi takut kepada Allah. Begitu. Nyaman kalau majelis seperti itu tuh, enak, khusyuk, sakinah, turun ketentraman, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai. Naqalahu Sayyiduna Imam Muhammad ibn Zain bin Sumait fi Qurratil Ain wa Jala'ir Rain. Beliau mengutipnya, dikutip oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Zain bin Sumait di dalam kitab Qurratil Ain wa Jala'ir Rain. Jadi Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumait punya murid, lalu kemudian muridnya itu menyusun kalam beliau, diberi nama Qurratul Ain wa Jala'ir Rain. Kalamnya Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumait. Atau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengarang kitab ini, yang mana beliau mengutip dari Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumait mengarang kitab ini, yang mana beliau mengutip kalam gurunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kebalik. Jadi yang mau menulis ini adalah Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumait di dalam kitabnya Qurratul Ain wa Jala'ir Rain, yaitu daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau kutip di situ di kitab Qurratul Ain wa Jala'ir Rain. Faidah. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi lil insani an yatabahhara fi fannin minal ulum. Seyogianya bagi manusia, bagi setiap orang, an yatabahhara, bahwa ia menguasai, fi fannin, dalam setiap bidang, minal ulum, dari ilmu-ilmu. Tabahar itu menguasai, mendalami, diambil dari bahar, lautan, maksudnya mendalami, menguasai dalam setiap pak atau bidang minal ulum, daripada ilmu itu, hatta yunsaba ilaihi wa yu'rafa bih, sehingga ilmu itu disandarkan kepadanya dan dikenal dengannya. Harus seperti itu. Masya Allah, beliau itu ahli faraid. Kalau menghitung hukum waris-mewaris ini nggak pakai kalkulator langsung bisa. Bukan berarti beliau hanya menguasai ilmu faraid saja,
beliau juga ahli nahwu. Kalau nggak tahu nahwu nggak mungkin bisa baca kitab. Beliau juga ahli fikih, beliau juga ahli tafsir. Tapi yang menonjol dari beliau adalah ilmu faraidnya, sehingga dikenal dengan itu. Ada juga yang dikenal dengan ahli tafsirnya, seperti misalnya Al-Imam Al-Qurtubi. Ada juga yang dikenal dengan ahli hadisnya, seperti Imam Al-Bukhari, periwayat hadis. Tapi bukan berarti Imam Al-Bukhari tidak mengerti ilmu lain. Oh, beliau juga mengarang kitab tarikh, sejarah, Tarikhul Bukhari. Ada. Begitu. Harus seseorang itu mendalami satu pak ilmu dan ia menonjol dalam bidang tersebut sehingga dinisbatkan kepadanya dan dikenal dengannya. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man aktsara min syai'in urifa bih, barang siapa yang memperbanyak daripada sesuatu maka ia akan dikenal dengannya, dengan sesuatu itu. Karena beliau sering membahas tentang hadis, akhirnya orang mengenal beliau sebagai ahli hadis. Bukan berarti beliau tidak ahli dalam bidang lainnya, cuma di bidang ini beliau kelihatan dan menonjol. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu ahli hadis, dikenal sebagai ahli hadis. Bukan berarti beliau tidak pandai ilmu lainnya. Beliau juga mengarang kitab usul fikih. Itu nazam kitab Al-Waraqat disyarahkan sama beliau. Beliau juga mengarang kitab tentang fikih 4 mazhab yang berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Beliau menamakan kitabnya Al-Hajju Fadailuhu wa Ahkamuh. Itu beliau bahas tentang bab haji yang juga mencakup umroh, keutamaannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Beliau membahas 4 mazhab sekaligus, mulai daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alim, tapi beliau nggak dikenal fikihnya. Walaupun tadi beliau dikenal hadisnya Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Memang harus seperti itu. Jadi barang siapa yang memperbanyak melakukan sesuatu, maka ia akan dikenal dengan sesuatu itu. Begitulah seharusnya seorang ustadz, seorang muallim, seorang guru. Dia sering membahas apa? Hukum. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah, ini hukumnya sunnah. Oh, ini ibadahnya fasid, oh ini ibadahnya sahih, ini muamalahnya begini. Oh, akhirnya dikenal dengan fikih, ahli fikih. Apakah beliau tidak ahli dalam tafsir, dalam hadis atau tasawuf? Ahli juga, cuman di situnya beliau menonjol. Harus begitu. Ada juga yang lebih terkenal dengan tasawufnya, membahas tentang hati, tentang al-muhlikat, hal-hal yang mengotori hati dan membinasakan hati, penyakit-penyakitnya, sombong, angkuh, prasangka buruk, dan lain-lain. Ada juga dia membahas sering tentang al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan hati dari penyakitnya, membahas tentang tawadhu, membahas tentang hilim, penyantun, membahas tentang mahabbah, kasih sayang, membahas tentang husnuzan, prasangka baik, sehingga dikenal dengan tasawufnya. Bukan berarti beliau tidak ahli fikih. Oh, ahli. Abu Hamzah As-Sufi, itu Abu Hamzah As-Sufi. Beliau itu tidak dikenal fikihnya. Abu Hamzah As-Sufi Al-Khurasani, beliau itu tidak dikenal ahli fikih, dikenal ahli tasawuf. Tapi apabila Al-Imam Ahmad bin Hanbal kebingungan menjawab pertanyaan dari seseorang yang berkenaan dengan hukum fikih,
beliau merujuk dan kembali kepada Al-Imam Abu Hamzah Al-Khurasani As-Sufi. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, saya ditanya oleh seseorang tentang hukum fikih begini, kira-kira yang muktamad itu apa hukumnya? Jika Abu Hamzah memfatwakan begini, dalilnya begini, hadisnya begini, ayat Qur'annya begini, misalnya, maka Imam Ahmad bin Hanbal langsung pegang fatwa itu dan beliau jawab pertanyaan orang tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah dikenal sebagai ahli fikihnya. Kok bertanya dengan Abu Hamzah yang dikenal dengan tasawufnya sampai berjuluk diberi julukan As-Sufi, bergelar As-Sufi, berarti ahli tasawuf. Berarti beliau ahli fikih, ahli, cuman beliau lebih cenderung kepada tasawufnya. Begitu. Nah, harusnya begitu. Jangan dikenal dengan leluconnya, jangan dikenal dengan lawaknya, jangan dikenal dengan lelangnya, atau dikenal dengan pornonya. Na'udzubillah. Masa seorang ulama dikenal dengan pornonya? Kalah dengan preman di pasar. Preman di pasar aja kadang bapik babandir. Na'udzubillah. Kadang dia malu, mungkin dia sama teman-temannya asal-asal ngomong, tapi kalau di hadapan orang-orang tertentu mungkin dia malu ngomong sembarangan. Ini masih punya adab. Masa seorang yang dikenal ulama misalnya bicara porno di hadapan orang banyak, termasuk anak kecil yang tidak pantas, belum cukup umur untuk mendengarkannya. Sebenarnya bukan belum cukup umur, memang semua umur nggak pantas dengar itu. Kalau belum cukup umur berarti mentuha boleh, itu kan akhirnya tidak boleh memang itu. Nah ini. Wa yatatarrafa fil baqiyati fi kulli fannin wa ya'khudha majami'aha wa jumlataha. Jadi dia yatabahar di setiap fan, di setiap bab bidang ilmu, adapun yang lain wa yatatarrafa, dan dia biar mengesampingkan saja fil baqiyati, di sisa-sisa ilmu yang lain, fi kulli fannin, jadi di sisa-sisa pada setiap bab atau bidang ilmu, wa ya'khudha, dan ia mengambil majami'aha, yaitu keseluruhannya saja, kesimpulannya saja, wa jumlataha, dan jumlahnya saja diambil. Mana yang kamu suka, yang kamu gandrungi, dalami itu. Yang lain-lainnya dikesampingkan. Artinya majami'nya saja, kesimpulannya saja, jumlahnya saja, garis besarnya saja kamu ambil dan kamu pelajari. Hatta sehingga idza su'ila an syai'in, apabila ditanya tentang sesuatu, fa idza huwa ma'ahu fihi ma'rifatun, maka apabila itu, maka tiba-tiba idza fujaiyah, maka tiba-tiba huwa, dia ma'ahu, bersama dengan dirinya, fihi, pada masalah sesuatu yang ditanya tadi, ma'rifatun, memiliki pengetahuan, wala yakunu jahilan, dan tidak menjadi orang yang jahil. Jadi begitu, bukan berarti ilmu lain tidak dipelajari, tapi pelajari juga, dalami juga. Cuma yang kamu fokuskan di mana, itu yang kamu gandrungi. Yang lainnya mungkin kamu kesampingkan dulu, tapi kamu harus tahu, sehingga apabila kamu ditanya, kamu bisa menjawab, punya ma'rifah, punya pengetahuan, tidak jahil, tidak mengetahuinya. Jahil itu kan tidak mengetahui, bahasa kasarnya ya bodoh. Maksudnya tidak bodoh dengan ilmu itu, tahu, begitu. Ya walaupun kita dikenal dengan fikihnya misalnya, tapi ketika orang bertanya tentang sejarah, di mana ibu Nabi dikuburkan misalnya, kita baca sirah, oh ibu Nabi Aminah dikuburkan di Abwa misalnya. Kapan Nabi diutus, umur berapa beliau diangkat menjadi Nabi? Umur 40. Padahal beliau dikenal dengan fikihnya, tetapi beliau juga membaca sejarah, membaca nahwu misalnya, ini Arabnya apa, dia bisa jawab. Namun walaupun demikian, dia tetap harus punya apa sambatnya, tipologi, punya khasnya di apa, di fikih ya fakih, berarti khasnya di mana, di hadis berarti muhaddits, khasnya di mana, di usul berarti usuli. Jadi begitu seterusnya.
hatta idza su'ila an syai'in fa idza huwa ma'ahu fihi ma'rifatun, sehingga nanti apabila ditanya tentang sesuatu maka tiba-tiba ia memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu sehingga bisa menjawab, wala yakunu jahilan, dan dia tidak akan menjadi seperti orang bodoh, nggak tahu jawabannya. Artinya kalau fikih hanya dipelajari, yang lain tidak, akhirnya ditanya yang lain nanti nggak bisa. Jangan juga seperti itu. Cuma walaupun demikian kamu harus punya khas. Walihada sannafa al-Imam Suyuti an-Nuqayata wa syarhaha. Wa idza hafidha ilman hafidha jami' al-ulum al-muta'alliqah bihi bihaitsu idza iqtasarta wa iqtasarta fihi kunta fiha kadzalika muqtasidan wa muqtasiran. Wa khairun laka an tuhsina 10 masaila wa tutqinaha min an taqra'a kitaban taman la tutqinuhu, intaha atau kama qala. Oleh karena ini sannafa al-Imam Suyuti, mengarang al-Imam Suyuti kitab An-Nuqayata, Nuqayah, itu nama kitab Nuqayah itu. Wa syarahaha, sannafa wa syaraha, bukan wa syarhaha, sama aja Pak juga. Kalau dibaca wa syarhaha ma'tuf alaihnya ke An-Nuqayah. Kalau dibaca wa syarahaha berarti ma'tuf alaihnya ke sannafa. Kalau isim diatofkan ke isim jua, kalau fi'il diatofkan ke fi'il jua. Boleh dibaca wa syarahaha. Artinya oleh karena inilah Imam Suyuti mengarang kitab An-Nuqayah dan beliau mensyarahkannya. Atau oleh karena inilah Imam Suyuti mengarang kitab Nuqayah dan syarahnya. Sama aja, boleh wa syarahaha, boleh wa syarhaha. Yang penting alasannya tepat. Kalau dibaca wa syarahaha berarti ma'tuf alaihnya ke sannafa. Kalau dibaca wa syarhaha dijadikan masdar, maka ma'tuf alaihnya ke An-Nuqayata, kitab Nuqayah. Loh, kenapa Imam Suyuti mengarang kitab Nuqayah? Karena di dalam kitab Nuqayah itu beliau kumpulkan semua bidang ilmu sampai mencakup 14 macam ilmu dan intisari permasalahan-permasalahan dari situ. Di antaranya ada ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ada juga ilmu tafsirnya di kitab itu, ada juga ilmu usul fikihnya, ada juga ilmu faraidnya, ada juga ilmu nahwnya, ada juga ilmu sharafnya, ada juga ilmu khat, cara menulis indah, ada juga ilmu ma'ani wal bayan wal badi', ilmu balaghah, ada juga ilmu tasyrih, tib, tasawuf, semua ada di situ. Pengobatan, ilmu tasyrih, penelitian, ilmu tasyrih, tib, dan ilmu pengobatan, tasawuf dan tasawuf, lengkap di kitab Nuqayah itu. Ini menunjukkan Imam Suyutinya adalah orang yang ahli ilmu dan menguasai semua bidang ilmu. Imam Suyuti sampai nggak kenal tafsir ada, fikih ada, fatwa ada, nahwu ada. Apa kitab apa yang nggak dikarang Imam Suyuti? Semua dikarang Imam Suyuti, alim besar. Allah mengarang kitab tafsir Al-Jalalain. Itu pun beliau melanjutkan tafsirnya Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau tafsir beliau khusus ada, Imam Suyuti ada mengarang tafsir khusus punya beliau. Ada. Alim memang beliau Imam Suyuti ini, luar biasa. Pengarang kitab nahwu, mensyarahkan Alfiyah juga ada beliau. Alfiyah Imam Malik itu. Alfiyah Ibnu Malik. Apa nama kitab? Bahjatul Wasail nama kitab. Itu syarah Alfiyah Ibnu Malik. Alim besar. Banyak nahwu beliau karang. Fikih jangan tanya kalau fikih. Beliau punya fatwa. Fatwanya beliau ada. Tafsir beliau yang khusus murni karangan beliau tuh Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur. Ad-Durrul Mansur nama kitabnya, fit Tafsiri bil Ma'thur. Itu kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Beliau mentafsirkan Al-Quran dengan hadis.
Sulit kayak gitu. Pokoknya harus sesuai dengan hadis. Sulit kayak gitu. Kebanyakan tafsir kan biasa diambil dari perkataan sahabat, kebagian Ibnu Abbas, kadang-kala perkataan tabi'in Hasanul Basri. Ini enggak, harus dengan hadis. Jadi beliau itu disiplinnya ke hadis. Baru setelah itu perkataan sahabat Ibnu Abbas, tabi'in Hasan Al-Basri misalnya. Itu sulit. Tidak semua orang bisa seperti itu kecuali ahli hadis. Imam Suyuti hadis ya juga. Beliau ada mengarang kitab Al-Jami'us Shaghir. Itu hadis luar biasa, banyak sekali beliau menyebutkan hadis-hadis yang gharib kadang di situ. Disyarahkan oleh Al-Munawi, diberi nama kitab Al-Faidul Qadir di tafsir Al-Jami'us Shaghir. Alim Imam Suyuti ini. Jadi beliau mengarang kitab An-Nuqayah dan mensyarahkannya. Karena di situ semua bidang ilmu komplit ada semua di situ. Ada semua di situ. Satu kitab tapi mencakup semua ilmu. Luar biasa. Subhanallah. Wa idza hafidha ilman, dan apabila ia sudah menghafalkan ilmu, hafidha jami'al ulumi al-muta'alliqati bihi, dia juga harus menghafalkan, maka ia harus menghafalkan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya juga. Bihaitsu, dengan sekiranya idza qasatta waqtasarta fihi kunta fiha kadzalik muqtasidan wa muqtasiran. Dengan sekiranya apabila engkau iktasatta, sedang-sedang saja dalam mempelajarinya, waqtasarta atau meringkas di dalamnya, kunta fiha kadzalika muqtasidan wa muqtasiran, maka engkau di dalam ilmu-ilmu tersebut juga muqtasidan, sedang-sedang saja, wa muqtasiran, dan bisa dianggap meringkaskannya. Artinya didalami ilmu itu sehingga kamu bisa meringkasnya dan kamu bisa menulisnya dengan yang sederhana atau yang ringkas. Karena apa? Kamu paham sudah intisarinya. Kalau orang sudah paham intisarinya, mudah. Kalau orang bisa membuat kursi yang besar, maka dia juga bisa membuat kursi yang kecil, bangku yang kecil, kan begitu. Artinya kalau kita sudah menguasai intisarinya, cara membuat kursi itu begini, terserah kamu aja lagi, mau besarkah ukurannya, mau kecilkah, mau sedang, begitu. Karena dia sudah menguasai. Sama seperti tukang bangunan, karena dia sudah menguasai, mulai bisa membangun bangunan gedung yang bertingkat 10, apalagi hanya yang satu lantai, begitu. Nah, kalau kamu sudah menguasai ilmu-ilmu sehingga kamu bisa meringkas atau menulisnya yang sederhana saja, begitu baru kamu dianggap mutabahhar. Wa khairun laka, dan yang terbaik bagimu, antuhsina asyra masaila, engkau memperdalam tuhsina, menguasai. Tuhsina itu menguasai aja artikan, walaupun artinya memperindah, maksudnya menguasai. Wa khairun laka, dan yang terbaik bagimu, antuhsina, bahwa engkau menguasai asyra masaila, 10 permasalahan, wa tutqinaha, dan mendalaminya. Itu lebih baik bagi kamu min antaqra'a kitaban taman la tutqinuhu, daripada engkau membaca kitab sempurna sampai tamat tapi kamu tidak memahaminya, tidak mendalaminya. Enggak, tidak mendalaminya. Ada orang baca kitab sampai tamat tapi tidak mendalaminya, menerjemahkan aja didabit, tamat, sudah pasti takoni kan tahu. Nah, yang seperti ini dibandingkan dengan orang yang belum tamat, baru misalkan sampai 5 halaman, tapi dia hafal dan menguasai semua yang ada terkandung di dalam kitab itu. Ini lebih baik daripada yang tadi tamat tapi kada mendalami. Ini belum tamat tapi dia mendalami, sehingga orang yang seperti ini kalau ditanya dia bisa jawab. Tapi kalau ditanya tentang bab yang belum dia pelajari, dia akan mengakui, oh maaf, kalau begitu saya masih belum mempelajarinya. Saya baru selesai bab wudu daripada kitab ini. Nanti kalau sudah sampai babnya saya akan jawab. Gitu.
Ini enggak, semua bab dikuasai, mulai bab ibadah sampai bab muamalah sampai akhir bab tentang masalah perbudakan. Tapi kalau ditanya nggak ngerti, nggak tahu. Jadi kamu menguasai 10 permasalahan saja dalam agama dan mendalaminya itu lebih baik daripada kamu mengkhatamkan satu kitab secara sempurna tapi tidak mendalaminya. Intaha atau kama qala, selesai apa yang ditulis atau yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, atau kama qala, atau seperti yang beliau sampaikan, begitulah khulasahnya atau rangkumannya. Wa qala nafa'allahu bih ilmu usuli ilmani ilmu usulid dini kal aqaidi fala budda an ya'khudha al-insanu minhu qadra al-hajati ka aqidatul Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ilmu usulil fiqhi wa huwa asirun la yakadu yafhamu wa la yajibu ala kulli ahad wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang ilmu-ilmu lain yang harus dipelajari oleh kita sebagai orang muslim yang mukmin. Insyaallah akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala faqihkan kita dalam agama, pahamkan kita dalam agama, dan karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah, ilmu yang mengingatkan kita akan akhirat, dan ilmu yang melindungi kita daripada dosa dan maksiat. Amin Allahumma amin. Bi khairin lutfin wa afiyah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.